Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, bukan dari oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu oleh lagi dan 3 orang oleh Presiden. Seperti saran dari Profesor Jimli Asidiki, Presiden jangan melakukan apa-apa terhadap putusan DPR tersebut. Dengan dalil, ini kan kita harus mengikuti putusan DPR sudah dibuat. Tapi kalau putusannya itu jelas cetho welo-welo kalau bahasa Jawanya sedemikian rupa diketahui bahwa itu melanggar hukum prosedural, sebaiknya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami kembali dalam program Nalar Hukum untuk menemani sahabat JSLG Official sekalian dalam 30 menit ke depan. Dan senang sekali rasanya dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri, SHMH. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Mas Fikri. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita dalam topik kita pada kali ini. Dan sahabat JSLG Official, sebelum kita membahas topik kita pada kali ini, saya selaku host mengingatkan kembali sahabat JSLG, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke jaringan sahabat JSLG Official sekalian. Dan tentunya pada topik kali ini kita akan membahas topik-topik yang sedang ramai dibicarakan, tentunya ialah terkait dengan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG Official, dalam tema kali ini kita akan membincangkan atau membicarakan terkait dengan beberapa isu hukum yang sedang ramai beberapa waktu yang lalu, yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot dari jabatannya oleh DPR. Apakah Hakim MK tersebut apakah melanggar Undang-Undang Dasar, atau apakah yang dilakukan DPR ini sudah melanggar aturan-aturan apa saja? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Oke, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada hadirin yang sempat untuk menonton acara ini. Oke, Pak Taufik. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan Bapak. Bahwasanya sahabat JSLG Official sekalian, Pak Dr. Taufikur Rahman Syahuri SHMH merupakan salah satu pengurus dan pengajar di Jimli School of Law and Government, dan tentunya beliau juga ahli di dalam bidang ketatanegaraan. Dan makanya kita mengundang beliau untuk membahas topik ini karena topik ini sangat bersinggungan sekali dengan keilmuan yang beliau miliki. Oke, Bapak Taufik, ini kan kemarin lagi hangat ya Pak ya, terkait dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot oleh DPR RI. Nah, kemudian ada beberapa mantan Hakim MK, salah satunya Prof. Jimli, kemudian Prof. Mahfud MD, Prof. Hamdan Zulfa pun merespon, bahkan cukup keras ya Pak komentar beliau ini dalam menanggapi pencopotan Hakim MK oleh DPR ini. Nah, bagaimana Pak Taufik memandang hal ini, Pak? Ya, baik, mungkin sebelumnya saya lengkapi dulu perkenalannya ya. Oke, Pak, mohon maaf. Saya pernah jadi asisten Hakim Konstitusi ya pas pertama kali dibuka ya Mahkamah Konstitusi tahun 2003. 2003 ya, Pak. Dan sekarang home base saya adalah dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ya. UPN ya Pak. UPN. Ya, jadi ini kebetulan saya mengajar hukum tata negara ya. Jadi sedikit banyak mengetahui mengenai mekanisme ketatanegaraan. Baik, Pak. Ada beberapa kelemahan dari pejabat ya
dalam hukum ini kan ada tata negara, ada hukum administrasi negara. Ini seorang ahli Van Vollenhoven itu mengatakan bahwa apabila HTN itu tanpa han, itu ibarat burung yang terbang bebas. Ya, terbang bebas artinya dia bisa melakukan apa saja karena tidak ada rambu-rambu yang memagari ya atau memfigurai kewenangan. HTN itu kan kewenangan ya, dari kewenangan itu. Nah, ini nampaknya para pejabat ini hanya mengetahui kewenangan. Ya, memang untuk mengusulkan ya calon hakim MK itu kewenangan dari 3 lembaga. Ya, jadi lembaga DPR, lembaga Mahkamah Agung, dan lembaga Presiden. Ini saya jelaskan aja, saya baca aja ya, biar jelas. Baik Pak. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, oleh ya bukan dari ya, oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu oleh lagi ya, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi bukan dari Mahkamah Agung, bukan dari DPR, bukan dari orang Presiden ya. Nah, ini berbeda dengan kata dari. Jadi bukan dari DPR. Nah, ini satu ya. Artinya di sini memang hukum tata negara tadi yang saya katakan memberi kewenangan ya. Kewenangan apa? Untuk mengajukan calon hakim MK. 3 orang. Itu Undang-Undang Dasar menyebutkan seperti itu. Itu namanya hukum tata negara ya. Nah, bagaimana menjalankan kewenangan untuk mengajukan 3 calon hakim oleh DPR ini? Apakah boleh suka-suka karena itu kewenangan? Nah, ini yang keliru kadang-kadang, dan itu memang tercermin dari alasan pengangkatan, pemilihan Guntur dan pencopotan Profesor Aswanto. Itu kan mereka menjengkelkan, katakanlah kasarnya begitu ya. Mereka banyak menolak, banyak membatalkan undang-undang yang DPR buat ya. Sehingga kami pun punya kewenangan untuk memberhentikan, mengganti. Ini kalimatnya tidak tepat, tapi intinya seperti itu ya. Kalau nggak salah oleh ketua komisi. Nah, memang punya kewenangan, tetapi dalam menjalankan kewenangan itu tidak boleh sembarangan, harus mengikuti hukum administrasi negara. Ini yang banyak ditinggalkan oleh orang pejabat yang merasa punya kewenangan. Padahal banyak contoh ya, bahwa kewenangan itu kalau dipakai sewenang-wenang ini bisa dibatalkan. Ya, misalnya dulu Presiden SBY ya memilih mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ya. Itu kemudian diajukan ke PT UN karena ada prosedur yang tidak ditempuh. Apa prosedur yang ditempuh? Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pertama itu tahun 2003 ya. 2003 atau ya 2003, bahwa hakim konstitusi itu dipilih secara transparan, akuntabel, objektif, dan partisipatif. Ini hampir semua anggota pejabat negara itu cara memilihnya itu harus 3. Nah, akuntabel tidak? Mungkin iya. Transparan? Nah, ini belum tentu. Partisipatif harus mengikuti publik. Nah, ini ternyata langsung diangkat, langsung dipilih. Nah, ini yang kemudian bahwa kewenangan itu tidak benar. Ya. Apalagi dalam filosofi itu, hukum yang tidak adil, hukum yang buruk ya, itu pada dasarnya bukan hukum, tapi itu kesewenang-wenangan dan boleh dilawan. Nah, makanya putusan-putusan
pejabat negara itu bisa dilawan, ya. Cuma lawanannya kalau sudah menjadi hukum. Nah, seperti kalau sudah menjadi undang-undang itu kalau tidak adil, buruk, ya, bukan buruk, tidak adil tapi diskriminatif, ya, melanggar HAM. Nah, ini bisa dilawan melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah. Kalau itu berupa bisiking keputusan, itu bisa dilawan melalui PT UN. Presiden Jokowi terakhir memberhentikan anggota KPU, ya kalau nggak salah, ya. Iya. Itu dibatalkan oleh PT UN. Kenapa? Ada prosedur yang tidak diikuti, meskipun itu kewenangan Dewan Etik dan Presiden. Nah, ini yang menarik. Nah, mengenai putusan DPR ini apa bentuknya? Kalau undang-undang kan bisa dilawan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini keputusan, kalau peraturan ke Mahkamah Agung, ya, peraturan DPR, Mahkamah Agung. Kalau keputusan DPR, nah ini kalau keputusan ketua DPR, ya, ini bisa ke PT UN. Tapi ini keputusan DPR yang belum selesai, maka ini belum bisa dilawan melalui pengadilan, ya. Karena ada suatu asas hukum yang mengatakan bahwa bagaimanapun isinya, putusan pejabat negara atau lembaga negara yang diberi kewenangan itu, ya, itu tetap dianggap on rehmate, ya, dianggap legal sampai ada putusan dari pembatalan dari pengadilan. Nah, ini bagaimana cara pembatalan putusan DPR yang memberhentikan, ya, hakim konstitusi? Belum bisa. Ya, nah, maka oleh karena itu nunggu keputusan DPR, Kepres tentang pemberhentian hakim konstitusi tersebut. Nah, kalau itu sudah keputusan presiden, maka itu bisiking, dan ini bisa dilawan melalui PT UN. Siapa yang akan mengajukan? Tentu saja yang lebih utama adalah prinsipal, yaitu hakim Mahkamah Konstitusi tersebut yang dirugikan. Yang kedua, pengalaman sebelum-sebelumnya itu masyarakat, ya, LSM bisa mengajukan seperti putusan terhadap pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Itu diajukan oleh masyarakat. Nah, ini yang mekanismenya seperti itu. Jadi kita tunggu. Nah, tapi sebaiknya ya, seperti saran dari Profesor Jimli Asidiki, Presiden jangan melakukan apa-apa terhadap putusan DPR tersebut. Dengan dalil, ini kan kita harus mengikuti putusan DPR sudah dibuat. Tapi kalau putusannya itu jelas cetho welo-welo, kalau bahasa Jawanya, ya, sedemikian rupa diketahui bahwa itu melanggar hukum prosedural, ya sebaiknya jangan. Saya setuju. Kalau toh nanti dipaksa dikeluarkan Kepres Presiden tentang penggantian hakim MK itu, maka itu bisa dilawan melalui melalui PT UN. Kenapa itu dianggap melanggar hukum, ya? Karena tidak ada di dalam undang-undang. Saya baca di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang MK yang pertama 2003 sampai perubahan ketiga, ya. MK ini kan undang-undangnya paling sering diubah-ubah. Iya. Ya, yang ketiga itu tidak ada kata-kata DPR dapat menghentikan jabatan hakim MK atau mencopot atau memberhentikan. Jadi jabatan hakim MK itu kalau diberhentikan itu kalau pensiun, ya. Kalau sakit, melakukan perbuatan tercela, melakukan pidana, ya, itu bisa diberhentikan melalui mekanisme. Bukan DPR yang menghentikan. Tidak ada, DPR itu hanya mengusulkan. Nah, soal nanti berhenti atau tidak itu bukan urusan DPR. Ya. Nah, ini yang keliru seperti itu. Jadi jangan seorang pejabat yang kebetulan ketua komisi, ya kalau nggak salah, ya karena dia menjengkelkan, katakan itu dalam tanda petik, ya, karena dia banyak membatalkan produk-produk DPR. Nah, ini apa sih kewenangan MK? Itu kan Undang-Undang Dasar yang mengatakan, ya, MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar yang meminta, bukan DPR. Ya.
Nah, kebetulan produk itu undang-undang yang berasal dari DPR bersama Presiden. Kalau logika DPR itu seperti itu, nanti Presiden juga jengkel. Nah, itu juga undang-undang juga saya buat itu. Ini kemana dari ini Hakim MK ini? Saya yang mengusulkan 3 orang. Nanti Mahkamah Agung juga begitu. Ya, wah ini Mahkamah Agung dikalahkan ini. Ya, lalu 3 hakim yang diujukan oleh Mahkamah Agung dia ganti suka-suka dia. Nah ini kan rusak ini kalau model mekanisme pemikiran seperti ini. Ya. Jadi makanya ini apa ya, DPR itu di samping politik juga tetap harus mengikuti hukum. Ya, betul Pak. Ya, jadi MK ini Mahkamah Konstitusi dia itu bukan orangnya DPR, bukan orangnya Presiden, bukan orangnya Mahkamah Agung. Ya, itu hanya mekanisme aja. Ya, kalau semuanya dianggap orangnya DPR, maka anggota KY, anggota komisioner KPK, ya, semua anggota pejabat negara itu kan yang milih Mahkamah Agung. Ya, yang milih DPR gitu. DPR. Ya. Nah, itu orangnya DPR. Nanti kalau anggota KPU mengalahkan partai mayoritas di DPR, nanti anggota KPU dianggap balelo itu. Ya. Kan logika yang suka-suka ya, dan ya tidak rasional lah kalau itu mau diteruskan. Jadi sesuatu yang tidak rasional tidak usah dihimbau-himbau, ini sebaiknya memang tidak diteruskan. Ya, biarkan aja itu putusan DPR itu seperti itu. Jangan sampai nanti ada pemberhentian dan ada pelantikan sebagai pengganti oleh keputusan Presiden. Ini apa yang harus dipahami gitu oleh semua lembaga negara itu seperti itu. Oke. Ya. Oke Pak Taufik, menarik sekali Pak tadi penjelasan Pak Taufik mengenai alasan-alasan yang dikeluarkan oleh DPR terkait dengan pencopotan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dan juga tadi juga Pak Taufik menjelaskan jangan-jangan ini ada muatan politisnya juga karena sering membatalkan atau menganulir produk-produk yang diajukan oleh DPR itu sendiri. Nah, apakah selanjutnya nih Pak, terkait dengan sistem check and balances ya Pak, kalau dalam sistem pemerintahan negara kita ini kan DPR ini kan memang salah satu lembaga yang punya superpower lah ya Pak dalam pemerintahan negara kita ini. Nah, apakah dalam hal ini pencopotan Hakim MK ini memang yang dikatakan DPR kan dia menganulir produk yang dikeluarkannya sendiri. Apakah DPR sendiri ini dalam mencopot ini tidak memperhatikan prinsip check and balances ya Pak di tataran lembaga negara atau dalam konsep pemerintahan negara Indonesia itu sendiri Pak? Ataukah emang DPR sebagai lembaga yang punya superpower gitu sehingga punya kewenangan apapun gitu Pak untuk melakukan usul ke presiden atau usul ke apa namanya siapapun juga gitu loh. Gimana Pak Taufik memandang hal ini Pak? DPR punya kewenangan, Presiden punya kewenangan, semua Mahkamah Agung juga kewenangan. Tapi kewenangan itu kan tidak boleh melampaui batas kewenangan. Ya. Kewenangan yang diberikan oleh DPR itu membuat undang-undang, itu pun nggak boleh sendirian. Ya. Meskipun teori trias politika itu undang-undang itu kewenangan parlemen, tapi DPR tidak sendirian. Kalau Presiden tidak setuju, nggak akan jadi undang-undang, nggak akan jadi rancangan. Ya. Meskipun di dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR. Tapi itu kata-kata yang omong kosong ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Ayat 1. Kenapa? Di ayat 2-nya disebutkan rancangan undang-undang itu ya sah apabila dibahas dan disetujui bersama-sama oleh Presiden dengan DPR. Pertanyaannya, kalau DPR tidak setuju, maaf, kalau Presiden tidak setuju, apa bisa jadi rancangan? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau begitu berwenang nggak? Berkuasa nggak? Tidak berkuasa. Ya. Apalagi setelah disetujui bersama, masih di atasnya koknya adalah Presiden, bukan DPR. Ya. Harusnya kan kalau toh mau sama-sama ya
mengingat ya, kemudian menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan kan gitu. Jadi bukan presiden di atas ya, seperti itu. Jadi ini sudah dibagi-bagi kekuasaan itu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan, ini kan kalau kita balik secara ke abad 19 ya. Kenapa sih produk parlemen itu kok bisa diuji? Logikanya itu kan parlemen itu kan wakil rakyat. Ya, kalau itu sudah disetujui mayoritas, ini kan suatu kebenaran yang disetujui secara mayoritas, ya, secara politis. Ya. Lalu kenapa MK cuma 9 hakim itu kok membatalkan produk yang sudah disetujui secara mayoritas oleh wakil rakyat, malah plus presiden? Ini melanggar demokrasi kalau melihat dari banyak-banyakan. Nah, kalau arogan, DPR bisa mengatakan, ini saya itu wakil rakyat, saya sudah mayoritas memutuskan pasal itu. Tapi kenapa dibatalkan oleh minoritas 9 hakim? Nah, ini kan logika yang seakan-akan benar ya. Jadi ada perbedaan. Kalau kebenaran di dalam politik, itu kebenaran mayoritas. Tapi kebenaran di dalam pengadilan itu kebenaran ilmu. Jadi nggak bisa dihadap-hadapkan itu. Ya. Katakanlah, ini saya sering kasih contoh ya kepada mahasiswa saya. Kalau presiden bikin norma 2 kali 2 sama dengan 6, mayoritas setuju, maka jadilah norma. Presiden setuju, jadilah norma hukum undang-undang bahwa pasal 1 mengatakan 2 kali 2 sama dengan 6. Ini kemudian ada seorang SD yang bisa baru belajar hitung. Dia mengatakan 2 ditambah 2 itu bukan 6 tapi 4. Nah, bagaimana cara membatalkan? Karena ada asas bahwa putusan lembaga negara itu tetap dianggap rehmatif ya, sampai dibatalkan oleh pengadilan. Nah, ini anak kecil ini marahin, nggak bisa 2 kali 2 itu sama dengan 6, sama dengan 4. Tapi bagaimana cara membatalkan norma hukum itu? Akhirnya bapaknya, kamu ke MK aja mengajukan pembatalan. Nah, akhirnya kemudian dibatalkanlah oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa matematik. Dia panggil ahli matematik. Ini benar nggak 2 kali 2 sama dengan 6? Oh, salah. Nah, maka berdasarkan ilmu, norma hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan presiden dengan DPR dibatalkan meskipun minoritas. Jadi kebenaran pengadilan itu kebenaran ilmu, bukan kebenaran mayoritas minoritas. Nah, itulah makanya Henk Kelsen itu membuat ide Mahkamah Konstitusi tahun 1920. Kenapa? Teori trias politika yang disampaikan oleh Montesquieu itu ternyata di tengah jalan menimbulkan semacam kesewenang-wenangan dari parlemen. Apa-apa yang dimaui parlemen itu dibuat ya, sehingga apakah itu melenceng dengan keadilan, melenceng dengan hak asasi, melenceng dengan konstitusi, itu nggak peduli, pokoknya yang penting mayoritas setuju. Maka Henk Kelsen ini perlu ada yang menguji terhadap putusan parlemen itu. Maka ide itulah Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah seperti itu logikanya gitu. Jadi nggak bisa berdasarkan kewenangan ya, kemudian sewenang-wenang ini seperti burung yang terbang bebas ya, karena dia punya sayap sehingga dia bisa terbang bebas. Tapi sebaliknya, kalau lembaga itu tidak punya kewenangan, ya, itu ibarat burung yang tidak punya sayap, dia lumpuh. KY bisa menyadap, tapi tidak diberi kewenangan untuk menyadap sendiri. Misalnya ini ya, KY menyadap dengan bantuan penegak hukum lain. Nah, kalau penegak hukum lain nggak mau melaksanakan permintaan KY, maka lumpuh. Ya, maka kalau KY itu dibilang lumpuh, tidak bisa menangkap hakim yang berbuat seperti KPK, ya itu karena tidak punya kewenangan. Diberi tata cara tentang prosedur untuk mendapatkan sadapan itu, tapi kewenangannya nggak punya. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kewenangan itu tetap harus ada, tapi untuk tidak kesewenang-wenangan itu perlu mengikuti hukum administrasi negara, prosedur.
Jadi jangan mentang-mentang kewenangan, banyak kan pejabat yang ini kewenangan saya. Iya, kewenangan Anda saya tahu, tapi kewenangan itu harus dilaksanakan sesuai dengan rel peraturan perundang-undangan. Oke, siap Pak Taufik. Pak Taufik, ini ada statement menarik Pak di media terkait dengan pencopotan ini. Ada statement menarik dari Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto. Dia menyebutkan Pak Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan DPR. Namun, dia menilai juga, Pak Cul menilai Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR karena menganulir produk undang-undang yang dibuat DPR. Nah, ini menarik nih Pak. Yang dimaksud nggak komitmen itu apa? Walaupun kan gini, yang tadi Bapak jelaskan, DPR mengusulkan atau merekomendasikan nama-nama hakim MK. Kemudian ketika ada statement seperti ini, berarti pada kedepannya muncul kekhawatiran nih Pak, ketika ada hakim MK yang direkomendasikan oleh DPR, berarti harus mengikuti permintaan DPR gitu Pak, maksudnya Pak? Tadi sudah saya jelaskan kan? Iya. Tadi sudah saya jelaskan itu. Kenapa hakim MK Aswanto ini diberhentikan? Karena dia istilahnya tanda petik kurang ajar gitu loh kepada yang mengusulkan itu, ya, kualat itu istilahnya gitu kasarannya, tapi itu dalam tanda petik ya. Tadi udah saya jelaskan, makanya jadi merasa kalau yang mengusulkan itu milik dia. Makanya nanti kalau Mahkamah Agung itu presiden itu berpikir seperti ketua komisi ya di DPR itu, lalu apa jadinya? Ya, itu yang diangkat melalui oleh presiden. Undang-undang itu kan yang membuat bukan DPR. DPR dan presiden bersama. Yang sakit hati itu bukan cuma DPR, presiden juga sakit hati. Nah inilah yang perlu makanya saya sering guyur-guyur, ini namanya pejabat negara ini, terutama yang ketua-ketua ini perlu dilemhanaskan itu. Diklat mengenai ketatanegaraan. Nah, di sini Profesor Jimli lah, sampai apalagi yang lebih, atau Yusril ya berdua ya, itu memberi arahan-arahan mengenai bagaimana melaksanakan kewenangan yang benar. Ini biar nggak melampaui kewenangan ya Pak. Tidak melampaui, tapi penyalahgunaan kewenangan itu kan ada 3 ya, melampaui kewenangan, melakukan yang bukan kewenangannya, dan yang ketiga kesewenang-wenangan. Ini diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Siapa yang membuat undang-undang itu? Ya Presiden dengan DPR. Betul. Makanya kalau omongan itu sampai keluar, kejujurannya saya apresiasi. Itu jujur. Tapi dari sisi politik ketatanegaraan dia nggak paham. Jadi itu omongan yang bikin orang yang tahu jadi ketawa gitu. Loh, kok begini? Kita kan tata negara, punya mekanisme, punya undang-undang dasar. Kok ngomongnya seperti bahwa kamu itu anak buah saya gitu loh. Kamu jangan macam-macam, harus mengikuti kesenangan dari saya sebagai majikan. Kan itu seperti itu. Ya. Itu nggak boleh itu. Ya. Kalau sudah diangkat, sudah dipilih, ya mereka tidak boleh taat lagi kepada yang tidak benar. Ya, dia diangkat oleh Mahkamah Agung, diajukan oleh Mahkamah Agung. Ini juga oleh ya, bukan mesti Hakim Agung atau hakim dari hakim ya. Ini yang dipahami karena diajukan oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak membuka pengumuman untuk penerimaan hakim. Harusnya semuanya itu membuka, seperti presiden membuka. Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadikan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk ini semuanya harus begitu. Jadi diajukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung boleh mengajukan dari hakim maupun non hakim. Diajukan oleh DPR. DPR boleh mengajukan anggota DPR seperti Pak Gayus dulu dan Mahfud MD. Dan juga bisa orang di luar DPR terbuka. Ya seperti Profesor Aswanto atau yang dari Undip itu sampai itu mantan ketua MK juga ya, itu kan bukan dari DPR, diajukan oleh DPR. Nah dari pemerintahan ini kan juga banyak orang yang kayak Hamdan Zulfan ini kalau nggak salah diajukan oleh pemerintah ya,
Tapi dia bukan orang pemerintah zaman SBY. Patrialis Akbar dulu diajukan oleh pemerintah, tapi dia bukan orang patrialis, orang pemerintah ya, hakim ya waktu itu. Tapi kalau Hamdan Zulul kan tidak. Ya, Saldi Isra diajukan oleh pemerintah, ya, bukan orang pemerintah. Mestinya dari Hakim Agung pun demikian, dari Mahkamah Agung diajukan oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah diajukan, sudah diangkat, sudah dilantik, ya sudah lepas itu. Dia mempunyai kemandirian yang sama dengan lembaga lain, ya. Kalau sistem kita kan semuanya horizontal, presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, ini kan horizontal. Horizontal. Nggak ada yang lebih tinggi. Nah, kalau Hakim MK itu dianggap anak buah, berarti di bawahnya DPR dong. Iya. Secara ini struktur horizontal ya Pak ya. Apa check and balance yang tadi Anda tanyakan ini melenceng banget itu. Jadi sebetulnya sudah jelas lah, cetowelo-welo bahasa Jawanya itu. Ya, mekanisme tentang masalah pengangkatan Hakim MK dan pemberhentian itu. Ya sudah itu ikuti. Kalau kita melanggar hukum, ya ini pejabat aja melanggar itu. Ya. Dibiarkan saja. Nah ini kalau rakyat yang melanggar bagaimana? Untung yang dilanggar konstitusi. Ya. Kalau yang dilanggar hukum pidana, masuk penjara lah dia. Ya, misalnya korupsi. Tapi kalau yang dilanggar konstitusi, ya nggak apa-apa. Ya, padahal DPR itu dengan disalahkan putusannya oleh MK, bukan disalahkan ya, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, secara tidak langsung Presiden dan DPR yang membuat Undang-Undang Dasar itu telah melanggar konstitusi. Tapi karena yang dilanggar konstitusi, ya nggak apa-apa. Cuma produknya aja yang dikasih vonis dimatikan itu. Ya. Jadi siapa yang sering melanggar konstitusi kalau pertanyaannya seperti itu ya? Ya Presiden dengan DPR. Buktinya apa? Itu putusan MK. Produk mereka berdua itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Berarti yang membuat itu melanggar konstitusi. Ya, tapi nggak apa-apa karena melanggar konstitusi. Kecuali yang melanggar hukum pidana, penjara, ya korupsi. Melanggar administrasi, tidak bayar pajak, denda. Ya. Jadi itu mekanismenya seperti itu. Jadi ya saya kira jelas lah itu. Saya kira nggak. Mudah-mudahan Presiden karena ada timnya ya, termasuk di situ ada ahli hukum tata negara ya Prof. Mahfud MD. Saya yakin sama itu. Orang-orang HTN itu saya kira berpikiran sama dengan 9 hakim MK yang menyatakan seperti itu. Oke, baik Pak Taufik. Terima kasih penjelasannya. Cukup mencerahkan lah Pak, dan tadi juga sudah Bapak jelaskan secara komprehensif mengenai masalah kewenangan, sistem check and balances, kemudian juga mana-mana yang kewenangan yang seharusnya dilakukan DPR, dan juga tadi juga Bapak sudah jelaskan terkait prosedur apa sih yang bisa dilakukan apabila nanti muncul Kepres atau muncul keputusan DPR itu sendiri ya Pak ya. Dan terakhir Pak Taufik, apa sih, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada pemerintah ataupun para pemirsa JSLG Official mengenai kasus pencopotan Hakim MK ini Pak oleh DPR? Ya, karena sudah terjadi ya, tapi kan belum final ya. Iya. Ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi para pejabat. Bacalah tentang kewenangan, ya. Bacalah tentang kewenangan, dan itu kalau di dalam ASN ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Ya meskipun DPR bukan pemerintahan, tapi itu ada apa sih yang dimaksud diskresi, apa yang dimaksud dengan kewenangan, apa itu penyalahgunaan kewenangan, bagaimana pelaksanaan kewenangan. Ini dibaca ya. Jadi jangan yang penting saya berwenang. Nah, itu nggak bisa. Polisi itu berwenang menangkap orang ya, berwenang untuk menahan orang, tapi kan polisi nggak bisa sewenang-wenang menahan orang ya. 24 jam kalau orang itu nggak terbukti dilepas, itu kayaknya ini hanya polisi aja yang tahu tentang bagaimana melaksanakan kewenangan. Iya. Polisi aja ya. Misalnya kalau tidak terbukti dilepas itu. Kalau teroris dia ada waktu 7 hari kali 24 jam. Dia paham betul itu. Terus kalau mau menangkap orang dia pakai surat pengantar tentang penahanan ya. Jadi ini cara-cara yang dilakukan oleh polisi ini perlu diikuti, itulah prosedur ya.
Jadi jangan mentang-mentang kewenangan, maka suka kewenangan menangkap orang, tangkap orang suka-suka itu. Nah, itu nggak bisa. Itu kewenangan untuk mengusulkan hakim MK, karena saya yang mengusulkan, saya juga yang memberhentikan dong. Ya, nanti pakailah asas hukum untuk ngeles itu. Kalau kita membuka, maka kitalah yang bisa mengunci, kan gitu, ada asas hukum itu. Ya, apa itu bahasa asingnya? Kalau kita yang mengangkat, maka kita bisa memberhentikan. Kalau kita yang mengizinkan, maka kita bisa membubarkan. Nah, itu di administrasi kan ada aja seperti itu. Jangan dicampur-campur asas itu. Ya. Nah, kalau lembaga mengizinkan, ya dia yang mencabut izin, bisa itu. Tapi kalau itu menyangkut mengenai mekanisme keorganisasian, ya jangan suka seperti itu. Saya resmikan organisasi itu, lalu saya cabut. Nah, ini sementara yang mengizinkan, misalnya dalam hal partai politik itu Menteri Hukum dan HAM, maka dia akan suka-suka itu mencabut itu, ya izinnya itu. Enggak boleh begitu, ada mekanisme. Nah, apalagi DPR tidak ada kewenangan untuk menarik hakim konstitusi yang diusulkan oleh dia. Tidak ada kewenangan itu, ya. Oleh karena itu, ya tolonglah kepada pejabat negara jangan bikin gaduh, ya, untuk mengatasnamakan kewenangan, tapi sebetulnya tidak tahu dalam melaksanakan kewenangan itu. Pelajarilah bagaimana pelaksanaan kewenangan itu. Itu saya kira kalau semua pejabat itu tahu, ya, bahwa kewenangan itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mungkin tidak akan terjadi keributan gitu. Ya, berdewasalah sedikit lah, ya, jangan karena dulu itu kayak saya kira lembaga-lembaga yang dulu sudah tahu itu bagaimana cara melaksanakan kewenangan. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi hal yang demikian. Dan saya setuju dengan 9 hakim, ya, yang meminta Presiden untuk tidak meneruskan, ya, kesalahan ini. Ya. Nanti kalau meneruskan, ya bisa berujung kepada pengadilan, karena pada dasarnya keputusan hukum itu harus sesuai dengan prosedur. Ya. Keputusan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak adil, melanggar HAM, ini boleh dilawan. Gitu. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi boleh dilawan. Jangan merasa kalau dilawan itu merasa melawan kekuasaan, tidak. Melawan aturan atau pelaksanaan atau putusan hukum yang diketahui potensi melanggar prosedur atau cacat hukum, karena hanya pengadilanlah yang bisa membatalkan. Kita tahu dia cacat, kita tahu dia tidak prosedural, kita nggak bisa apa-apa. Pengadilanlah nanti yang akan menjustifikasi terhadap kesalahan prosedur itu. Itu saya kira pesan dari saya untuk semuanya. Ya seperti itulah saya kira untuk kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga hal-hal yang melanggar kewenangan, tidak prosedural itu sebaiknya dihindari. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik atas pemaparan dan penjelasannya mengenai topik kita pada kali ini, yaitu pencopotan Hakim MK oleh DPR melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Pak Taufik atas sudah menjadi narsum dalam program Nalar Hukum JSLG Official kali ini ya Pak ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Dan selamat cerdas kepada bangsa Indonesia. Selamat. Amin, amin Pak. Semoga bisa tercerahkan Pak dengan adanya program Nalar Hukum ini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat JSLG Official, terima kasih sudah menyimak program Nalar Hukum kita pada kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk pembahasan kita dengan Pak Taufik pada sore kali ini di kolom komentar, baik pro atau kontra, kita persilahkan. Oke sahabat JSLG, sebelum saya tutup, lagi-lagi saya mengingatkan jangan melek hukum sebelum nalar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.